Sobat 86 Radio 34 FM. Nah, kali ini kita bakal Ngobrol yuk. Biasanya podcast kali ini di-MC-in oleh Faruk Gani. Kayaknya seru kali ya kalau misalnya kita nge-take over kali ini. Nah, sebelum itu nih, ada baiknya kita perkenalan dulu. Karena ada istilah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, nama saya Daviana dari kelas 11 IPS 1. Nama saya Najwa dari kelas 11 IPS. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Pasti banyak banget yang jenuh kali ya. Udah hampir setahun nih sekolah di rumah, di prank sama yang namanya COVID yang dibilang 2 minggu. Iyalah tentunya. Untuk melanda kebosanan itu nih, makanya kita buat podcast kali ya. Tema kali ini apa sih, Jua? Tema kali ini tuh kita mengambil equality of education. Wah, kayaknya seru banget sih itu tema. Karena kayaknya tema itu lagi happening kali ya di lingkungan masyarakat. Lagi diperluin kali ya. Aduh, biar mereka sadar nih. Yaudah, kita langsung aja kali ya ke pembahasannya. Itu gimana sih gua equality of education itu? Gua equality kalau misalkan kesetaraan itu kan berarti harus melakukan tindakan yang merata semua orang. Oh, jadi kita istilahnya jangan pilih kasih atau kita tuh harus membagi rata kelakuan kita ke setiap orang dan mereka harus. Oh iya, gue tahu. Jadi garis besar yang apa yang lu sampaikan itu equality itu tuh kan tentang kesetaraan ya. Jadi menurut lu itu banyak orang-orang yang harus memiliki hak dan kewajiban yang merata gitu antar satu sama lain, terutama gender laki-laki dengan wanita, bener gak? Oke. Menurut gue juga sama sih. Equality itu kan artinya itu kan kesetaraan gitu kan. Yang dalam bahasa Indonesia kesetaraan. Jadi harusnya banyak banget orang-orang yang memiliki hak atau memiliki kewajiban yang sama gitu. Jadi nggak dibeda-bedakan, betul nggak? Nah, nggak dibeda-bedakan. Sama ya. Jadi kayak antara laki-laki dengan perempuan gitu. Lu pernah dengar gak sih kalau misalnya ada orang nih yang yang misalnya perempuan tuh harus nah tadi lu menurut lu kan equality itu kan secara garis besarnya tadi kan lu sebutin. Nah, gue juga sebenarnya pandangan kita tuh hampir sama ya? sih. Tadi lu udah sebutin kan tuh equality secara garis besar general. Sebenarnya kita tuh hampir memiliki pandangan yang sama sih. Karena menurut gue juga equality itu kan emang kesetaraan kan. Jadi semua orang tuh harus mendapatkan perlakuan yang sama gitu. Jadi nggak ada yang dibeda-bedakan gitu. Nah, contohnya apa sih Jua yang biasanya equality dibeda-bedakan itu menurut lu? Menurut gua ini gua masuk ke dalam. Iya. Itu emang banyak banget sih contoh nyatanya gitu. Ya, misalkan ini misalkan wanita yang ingin tapi mereka tertekan oleh otoritas yang mengatakan bahwa wanita itu harusnya ada di rumah. Bener stigma orang sekarang itu ya yang maksudnya masih a bunch of people nowadays in our society gitu masih banyak banget yang kalau dengar mindset orang yang seperti itu. Nah, padahal kan wanita itu berhak mendapatkan pendidikan banget juga apalagi kalau misalnya kita bawa ke masa lalu nggak sih Jua yang pada saat zamannya RA Kartini ya kan dulu tuh kayak lu kalau misalnya tahu ceritanya gitu kan banyak wanita-wanita yang nggak bisa sekolah dengan layak gitu kan, maksudnya semuanya harus apa-apa laki-laki, wanita itu nggak usah lah berpendidikan tinggi gitu. Iya, nah dengan adanya RA Kartini ini mereka kayak nge-build semangat wanita untuk memperjuangkan kesetaraan hak dan kewajiban ya, bener gak? Bener. Nah itu sama masuk ke gender equality of genders gitu. Memperjuangkan emansipasi wanita. Betul. Lagi juga selain itu apa sih contoh nih misalnya atau enggak cerita deh dari diri lu sendiri gitu mengenai equality of gender ini. Lu pernah gak sih ngalamin? Gue kebetulan ada nih, cuman gue pengen nanya lu terlebih dahulu gitu, siapa tahu kita memiliki memiliki pengalaman yang berbeda gitu kan. Dari lu ada gak? Kalau dari gue ya di contoh sehari-harinya deh, misalkan ya wanita itu nggak bisa dijadiin ketua atau pemimpin, padahal belum tentu wanita itu bisa. Betul. Orang tentang pemimpin itu harus laki-laki yang
Berarti yang harus memimpin lah gitu. Wanita tuh kayak nggak bisa apa-apa lah gitu selain laki-laki gitu kan. padahal belum tentu kan Enggak wanita sih. tuh harus lebih berarti bisa berperan lebih gitu loh. Nggak Mm. cuma laki-laki yang dalam bisa dalam hal itu tuh sebenarnya tuh wanita tuh bisa ngebold gitu semua nggak sih? Jadi mungkin aja kali ya ada beberapa oknum yang ngiranya wanita itu bakalan ngambil alih semua apa yang ada pada ada tuh padahal mah enggak gitu kan. Ya emang sih itu namanya stigma masyarakat gitu. Dari gue sendiri, pengalaman gue sendiri, gue juga ngerasa nih bahkan di lingkungan rumah kali ya, di lingkungan keluarga gitu. Mungkin lu juga pernah ngerasain kali ya. Kayak apa namanya? Nah, gue tuh waktu itu juga sebenarnya punya pengalaman yang mungkin lu pernah rasain juga kali ya. Cuma tadi lu nyebutin pengalaman yang lain. Lu pernah nggak sih coba ada di dalam satu lingkungan di mana lingkungan lu itu selalu ngerasa perempuan itu harus melakukan yang namanya cuci, nyapu, ngepel gitu. nah, pernah Pernah kan? Dan kayak lu kadang tuh suka ngerasa nggak sih kenapa harus perempuan gitu? Emang laki-laki nggak bisa gitu kan? jadi kayak ibaratnya wanita tuh harus yang melakukan padahal laki-laki tuh bisa gitu ya. Bener. Jadi kayak apapun itu yang dilakukan sama perempuan, laki-laki tuh nggak harus ngelakuin itu gitu kan? Sebenarnya yang namanya equality of gender itu semua kegiatannya perempuan dengan laki-laki itu sama. Bukan berarti laki-laki yang melakukan nyapu, ngepel seperti wanita itu ya berkemayu-kemayu gitu. Enggak kayak gitu kan sebenarnya, yang karena membedakan betul, karena yang namanya kegiatan seperti nyapu, ngepel itu sebenarnya hal yang layak gak sih? wajar. Dan kalaupun kita bilang nih, kan biasanya kan ada nih mindset orang-orang yang mengatakan bahwasanya laki-laki yang melakukan kegiatan seperti apa yang wanita lakukan itu terlihat seperti apa Lebih ya? ke lebih mengikuti gaya wanita gitu, lebih Betul, ke arah yang dan jadinya malah menimbulkan toxic masculinity, bener gak? Sebenarnya kalau misalnya kita membicarakan tentang equality of gender kan harusnya nggak kayak gitu kan coba. Nah, menurut lu gimana sih kayak cara merubah itu semua? Tapi bakal bisa nggak sih coba? sebenarnya sih bakal bisa ya, cuman kalau misalkan punya pemikiran yang enggak kayak gitu ya, pemikiran Yang kayak- maju gitu lah, iya, pemikiran maju. jangan kayak apa-apa harus ikutin orang, dan kita harus berubah dengan pikiran. Betul, apalagi kita udah masuk ke dalam globalisasi Iya. kan, dimana semuanya itu canggih dan walaupun nih kita kan udah berada di zaman 4.0 nih, globalisasi 4.0 di mana semua orang tuh harus berpandangan lebih luas daripada pemikiran-pemikiran yang lama gitu kan. Terutama juga nih yang pengen gue sampein ke lu nih, equality of education. Selain equality of gender nih, sebenarnya equality of gender ini nih masih satu lingkup sama equality of education, di mana equality of education itu bertolak ukur dengan equality of gender, bener gak? Bener banget. Jadi kayak apa-apa tuh harus disambung. Betul. Apa aja harus disangkut pautin. Wanita dengan pria dibedakan gitu kan, dari cara menyikapi, dari cara berpandangan. Pokoknya laki-laki tuh harus lebih daripada wanita, bener Makanya gak? kita tuh harus pikiran luas gitu, jangan itu apa ya? kayak- Jangan ngestak di Iya, situ-situ aja gitu kan, kita harus karena maju. betul, apalagi contohnya perempuan nih. Nah, perempuan itu harus kayak punya pendirian dan punya independen lah, harus independen gitu kan. Karena era Kartini waktu itu kita udah dibela mati-matian untuk kesejahteraan wanita gitu Bukan kan. ini udah berjuang untuk kita, masa kitanya nggak mau meneruskan gitu ya? Betul. Selain itu nih, selain equality of gender nih, menurut lu apa sih yang cukup meresahkan gitu kan bagi Menurut gue itu sangat equality, kesetaraan dalam aspek kesetaraan sosial gitu kan dalam lingkungan pendidikan. Itu menurut gue sih ya, cara pandang gue, kesetaraan dalam strata sosial itu, apalagi dalam unsur pendidikan ya, itu lebih ke arah privilege sih. To be honest, menurut gue itu secara privilege atau cara apa ya, ibaratnya tuh privilege tuh kayak punya backingan kuat gak sih? Betul kan? Punya backingan kayak gimana ya? Privilege tuh ibaratnya seperti ini loh. Misal nih, gue anak orang yang mampu gitu, anak orang mampu banget, dan orang tua gue bisa menyekolahkan gue di
sekolah yang bagus gitu kan. Itu kan namanya privilege gitu kan. Kita mau bahas lagi nih dah tentang equality dalam aspek Strata sosial gitu. Oh iya ya, paham. Jadi kan tadi kan kita udah ngebahas nih tentang Ya. equality of gender. Equality of education in gender lah gitulah istilahnya. Yang mungkin aja menurut lu kali ya ini bakalan berhubungan dengan strata sosial. Menurut gue pandangan tentang equality of education dalam bidang strata sosial ini tergantung privilege sih, bener gak? Iya. Jadi kayak misal nih, si A memiliki keluarga yang finansial cukup bagus, jadi disekolahkan di sekolah yang Bagus. ternama gitu, yang memang pendidikannya mumpuni gitu, yang bisa nge-build untuk masa depan dia. lebih bagus. Betul. Nah itu namanya privilege kan. Jadi kayak menurut gue nggak semuanya anak pintar itu pure pintar. Nggak semuanya anak yang punya pendidikan yang bagus itu pure dari pintar otaknya dia Tapi bisa sendiri. juga dengan Privilege. Kebantu dengan privilege itu sendiri gitu kan. Jadi kayak zaman sekarang kita nggak bisa denial lah gitu, banyak banget orang yang menggunakan privilege mereka sebagai orang yang mampu untuk nge-build pendidikan mereka lebih baik lagi, dan it's not a big deal. Maksud gue itu bukan suatu hal yang perlu dihapus dan perlu ditolak gitu, karena setiap orang memiliki keputusannya masing-masing, bener gak? dan kemampuan mereka untuk mencapai pendidikan yang bagus. Betul. Jadi kalau misalnya nih, tadi kan kita udah ngebahas nih tiga konsep dari equality of gender pertama, terus equality of education in gender gitu. Nah yang terakhir ini equality of education di bidang strata sosial. Kalau misalnya kita gabungin ketiganya ini, sebenarnya kesimpulannya tuh gini loh. Apapun lo suatu saat nanti nih, terutama wanita kali ya, karena kita kan sama wanita gitu. Bagaimanapun caranya, kalau misalnya lu punya kesempatan untuk berpendidikan yang lebih tinggi lagi, lu punya privilege, gunain privilege itu untuk Digunain sebisa mungkin ya. untuk nge-build pendidikan lu, bener gak? Jadi kayak apa sih namanya, jangan sampai lu punya privilege nih Tapi nggak lu gunain gitu. betul, Jadi kayak sia-sia gitu nggak sih? bener, itu jadinya sia-sia banget. Dan kayak apa ya, kalau misalnya lu wanita nih, jangan takut dengan omongan orang lain yang mengatakan wanita itu nggak boleh berpendidikan tinggi, bener gak? Menurut lu gimana? Gue sangat gak setuju. Karena suatu saat kita punya keluarga, kita punya anak yang harus kita besarkan dengan pendidikan, dengan intelijensi gitu loh. Jadi kayak kalau misalkan kitanya nggak berpendidikan, gimana anak kita bisa sukses ke depannya? Betul. Jadi selama kita punya mungkin ini juga apa ya, salah satu amanat kali ya mungkin untuk teman-teman yang menonton juga di sini, apalagi kalian perempuan gitu, kalau misalnya kalian punya kesempatan untuk sekolah, untuk berpendidikan lebih tinggi lagi, bener nggak Jo? Gunain hal itu dengan semaksimal mungkin gitu. Kalau misalnya privilege itu bukan hanya dari finansial, bener gak? Tapi dengan ada hal yang lain ya, seperti apa, kecerdasan otak gitu kan, atau enggak support system lainnya. betul, seperti lainnya. Nih gua tadi tuh kan kita kan udah ngebahas equality of education di bidang strata sosial, itu yang tadi tentang privilege. Nah, lu punya contoh lain gak sih, atau mungkin pengalaman lu tentang equality of education di bidang strata sosial gitu? Gue ngeliat aja di luar sana banyak orang-orang atau anak-anak yang tinggal di permukiman yang kurang layak atau tidak layak tempat gitu, yang tidak bisa mendapatkan pendidikan. Nah, terus gue dengan keterbatasan mereka, berarti tidak punya finansial yang lebih gitu, itu jangan membuat mereka stuck di situ dan tidak mempunyai pendidikan. Mereka bisa melakukan hal-hal yang lain gitu loh, yang bisa membuat mereka ya mempunyai pendidikan gitu. Betul, gue setuju Iya sih. Cuman gue mau nambahin dikit kali ya, mungkin dari apa contoh yang lu sebutkan tadi tuh, bahwasanya anak-anak yang mungkin memiliki finansial yang kurang cukup baik, itu mungkin aja kayak mereka harus bekerja lebih kuat lagi untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Cuman realistis aja ya. Jadi nih gue sembari bercerita tentang pengalaman gue. Jadi waktu gue SD, gue punya tante, seorang guru pengajar anak-anak jalanan di salah satu wilayah yang ada di sekitar Jakarta, cuman di pinggiran. Nah, jadi suatu hari gue pernah ikut tante gue ke sana karena
jiwa kepo gue gitu kan. Gue kepo gimana sih anak-anak jalanan tuh belajar gitu, meskipun belajarnya nggak di sekolah. Dan gue cukup prihatin di situ karena dulu waktu masih kecil banyak banget orang yang bilang sama gue pendidikan itu udah merata loh, teman-teman yang lainnya justru banyak yang berpendidikan gitu. Mungkin kalimat itu diutarakan ke gue biar gue semangat belajar kali ya, biar gue bisa semangat untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik gitu. Mereka yang anak-anak itu ngomong gitu kok. Enggak, salah satu orang. Nah, tapi semenjak gue ikut tante gue untuk ngajar anak-anak jalanan itu, gue ngerasa kayak mungkin aja yang dimaksud kesetaraan, yang dimaksud pendidikan itu udah merata, apalagi di Indonesia ini, mungkin ada pada wilayah-wilayah yang strategis gitu. Intinya pas gue datang, jadi ada salah satu anak, sebut aja namanya A. Si A ini masih umur lebih kecil dari gue. Waktu itu gue umur pokoknya gue kelas 5 atau kelas 6 SD gitu. Ada si A ini ngomong kayak gini, pas gue tanya, kamu sekolah nggak gitu? Terus dia ngomong, enggak kak, aku nggak sekolah karena aku harus bantuin kedua orang tua aku untuk jualan gitu. Dan sebelum ikut belajar, dia justru malah jualan dulu. Dan itu membuktikan bahwasanya di umur gue yang masih 5 tahun itu, gue mikir, gue umur segitu gue masih anak-anak gitu loh di rumah. Beruntung ya. Iya, kita masih beruntung hitungannya karena kita nggak ngapa-ngapain dulu, kita nggak harus bekerja. Kayak gue ngerasa di situ beruntung banget gitu loh, kayak kita berpendidikan nggak harus bekerja lebih keras lagi gitu Kita untuk masih mendapatkan pendidikan daripada betul. mereka. Terlebih si A ini masih sekitar umur pokoknya kelas 2 atau 3 SD, dia udah nggak sekolah. Karena apa? Karena yaitu fasilitas yang kurang mumpuni dari keluarganya dan finansial yang kurang mendukung dari keluarganya, sehingga menjadikan dia sebagai anak yang emang pada akhirnya putus sekolah gitu kan. Nah, ini membuktikan yang namanya kesetaraan sosial belum merata. Dan seharusnya sebenarnya nih gue punya pandangan seperti ini, kita bisa memperbaiki itu semua, apalagi kita generasi muda nih, generasi Gen Z lah yang dibilangnya Gen Z kan ya. Dibilang kadang lu suka mikir guys, kayak kita nih punya pendidikan berlebih gitu, maksudnya kayak kita belajar di sekolah, kita les mungkin, kita bisa menyalurkan itu semua kepada anak-anak yang lebih muda. Betul. Jadi kayak kita membuat tempat kayak atau relawan ya, rumah singgah untuk menjadikan kita sebagai relawan di dalamnya untuk mengajar anak-anak mereka yang kurang pendidikan. Betul, itu sebenarnya salah satu contoh bukti nyata untuk melakukan kesetaraan pendidikan, ya nggak? Nah, menurut lu gimana nih, Mbak, dari apa yang gue sampaikan tadi? Menurut gue dari yang lu sampaikan tadi, kalau kita punya ilmu yang berlebih, finansial yang berlebih, kita harus bisa memaksimalkan itu untuk mereka yang kurang mendapatkan. Kalau misalkan gue nih berilmu banget, bukan berilmu banget deh, kayak seenggaknya gitu kan, seenggaknya gue bisa ngasih mereka walaupun itu gak banyak, seenggaknya gue masih bisa berbagi cerita, berbagi pengalaman, dan berbagi ilmu gitu yang belum tentu mereka bisa dapat. Betul. Jadi kan kita tadi udah bahas banyak banget ya deh kan. Nah, jadi gue bisa ngambil garis besar tidak, kalau misalkan wanita tidak harus di bawah lawan. Betul. Wanita harus bisa berperan sebagai laki-laki, ataupun wanita juga harus tidak harus bisa menyuarakan tentang kesetaraan mereka. Kalau menurut gue sih hampir cukup sama apa yang lu sebutin tadi, apa yang lu jelaskan tadi, bahwasanya kesimpulan dari apa omongan kita tadi tuh bahwasanya laki-laki dan perempuan itu tuh sama aja. Ya emang beda mungkin beda di wujud, cuman untuk hak dan haknya itu sama. Cara memperlakukannya pun sama. Jadi nggak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Perempuan nggak lebih lemah dan laki-laki nggak lebih kuat, karena hal tersebut tuh menurut gue relatif ya. Wanita bisa lebih kuat dan laki-laki juga bisa lebih lemah gitu. Tergantung bagaimana perspektif dan cara pandang kita dalam menyikapi hal tersebut gitu. Dan
Namun agar lebih baiknya bahwasanya laki-laki dan perempuan itu sama-sama memiliki hak, sama-sama memiliki kewajiban, dan sama-sama memiliki kesempatan yang sama gitu antar satu sama lain. Jadi nggak ada yang lebih kuat, nggak ada yang lebih lemah. Kita nggak boleh ngebeda-bedain. Ya betul, kita nggak boleh ngebeda-bedain antara perempuan dan laki-laki. Karena Kita bisa betul, itu yang namanya equality. Sekarang kita udah masuk ke segmen 2, yaitu segmen Tanya Yuk. Jadi di sini udah ada beberapa pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman sekalian yang diajukan ke akun OSIS MPK SMA 86. Jadi di sini yang pertama, pertanyaan kita, apa yang terlintas? pikiran kalian jika baik. Nah, terus di sini ada yang jawab, Adanya tindakan setara dalam aspek hidup. Itu sangat relate banget ya untuk kita. Itu di mana perempuan ataupun laki-laki memiliki hak, kesempatan, dan mempunyai ataupun tidak mempunyai batasan-batasan sendiri. Kita harus menggunakan semua hak kita, perempuan atau terus di sini yang selanjutnya nih ada yang jawab kesamaan atau keadilan atau kesetaraan. Gini, sebenarnya ini udah cukup bagus jawabannya. Cuman mungkin ada beberapa poin yang harus gue luruskan di sini, bahwasanya kan kita lagi ngebahas tentang equality ya, tentang kesetaraan. Kesamaan dan keadilan itu menurut gue cukup beda dengan kesetaraan, karena kesamaan dan keadilan itu tuh kayak, kalau keadilan itu menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya. Misalnya si A punya 2 muffin, dia pengen bagi ke 3 temennya, otomatis kita harus bagi dengan secara adil dong. Kalau misalnya semuanya setara, belum tentu yang satu itu puas dengan apa yang didapatkan dari si A itu. Nah, kalau misalnya keadilan, pasti semuanya puas dan semuanya sama rata dibaginya gitu kan. Jadi antara keadilan dan kesetaraan itu berbeda. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan yang kedua nih. Apa makna equality of education menurut kalian? Terus di sini ada yang jawab, semua orang berhak untuk mendapatkan pendidikan. Betul, jawabannya betul banget, karena kembali lagi kepada tema kita, yaitu equality of education, di mana equality itu merupakan cara di mana orang-orang atau semua anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang rata. Betul sekali, ini jawabannya. Terus yang kedua ada yang jawab pendidikan yang merata tanpa pandang bulu. Ini sebenarnya hampir mirip maknanya dengan jawaban yang pertama tadi. Terus yang ketiga di sini ada yang jawab kesetaraan dalam mendapatkan akses pendidikan tanpa memandang kita harus bisa mendapatkan jadi kalaupun ada kesempatan, ya dipergunakan dengan sebaik mungkin gitu. Kesempatan itu bukan datang dari privilege, ataupun tidak selalu datang dari privilege ataupun dari finansial. Akan tetapi banyak kesempatan yang datang dari hal lain. Contohnya seperti beasiswa mungkin, ya kan, atau enggak rumah belajar gratis yang disediakan oleh volunteer untuk anak-anak belajar. Terus yang selanjutnya di sini ada yang jawab edukasi mengenai penempatan kesetaraan dalam setiap hal dalam kehidupan. Menurut gua, penempatan kesetaraan dalam setiap hal kehidupan itu emang penting banget ya, karena kalau lu nggak bisa mendapatkan kesetaraan, ya pasti lu bakal kayak yang menghindar gitu loh. Jadi menurut gua, lu harus bisa menyuarakan kesetaraan. Terus ada pertanyaan yang selanjutnya. Jadi kita ini ngasih gambar itu ada sebuah gambar yang menunjukkan equality dan equity, yaitu kesetaraan dan keadilan. Terus di sini pertanyaannya, menurut kalian apa sih makna dalam gambar itu? Terus di sini kita bisa lihat jawabannya. Yang pertama itu bahwa equality nggak sepenuhnya benar jika tidak didasari dengan proporsional.
Betul. Karena secara umumnya proporsional itu masuk ke dalam keadilan, dan ini sangat berkesinambungan juga jawabannya dengan gambar yang disuguhkan, karena di sini gambar yang disuguhkan itu antara equality dan equity, yaitu dengan keadilan dan juga kesetaraan, atau proporsional dengan setara. Jadi sama hampir berkesinambungan. Terus yang kedua, jawaban yang kedua nih, equality dan equity adalah dua hal yang harus dibedakan dengan melihat kerukunan. Yang ada sekiannya bilang ya, kalau equality dan equity itu hal yang sama, cuman mempunyai beda arti. Jadi kalau misalkan equality itu tentang kesetaraan, kalau itu keadilan. Jadi aku kesetaraan sama keadilan beda. Jadi kalau misalkan kesetaraan itu kita berbagi rata, tapi kalau misalkan keadilan itu udah ada posisinya, terus tidak bisa disamain. nah di sini kita lanjut ke pertanyaan terakhir gitu, last but not least. Kita bakalan, ini ternyata bukan pertanyaan tapi ini pesan. Jadi di sini dituliskan, berikan pesan terbaikmu untuk anak bangsa supaya meraih semangat dalam meraih mimpi melalui edukasi. Kita lihat jawaban dari beberapa teman-teman kita. Ini. Sering-sering dengerin nasihat, belajar rajin, dan jangan egois dengan. Nah, itu seseorang mendapatkan suksesan yang mereka bisa jangan selalu mendengarkan kata-kata orang, karena yang jalanin kita bukan orang lain, dan apa yang kita dapatkan yang kita. Sini jawaban terakhir yang kita pilih, yaitu di sini ada yang jawab ini. Jangan pernah menyerah untuk meraih cita-cita, karena masa depan bangsa ada di tangan para pemudanya. Betul sekali. Karena seperti tadi di podcast awal yang kita bilang tadi, bahwasanya kita ini generasi 4.0 atau biasa disebut dengan generasi Z, di mana kita nantinya bakalan bersaing di masa depan bukan lagi dengan manusia, akan tetapi dengan alat-alat yang lebih canggih yang tentunya sangat super ketat persaingan antar satu sama lainnya gitu. Jadi kalau kita menyerah, sama aja kita kayak sebelum perang tapi kita udah gugur gitu. Nah, sekarang kita masuk ke segmen 3 nih, yaitu quote of the day, di mana kita akan berikan quote untuk di hari Kartini dan Hari Pendidikan Nasional nih, Dav. Nah, pertama gue bakal kasih quotes dari Ki Hajar Dewantara, yaitu Ingarso Sungkolodo ing manyo mangunto puturi handayani, yang artinya di depan menjadi teladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberikan dorongan. Yaitu di mana kita sebagai pemuda bangsa harus berusaha lebih semangat untuk menggapai cita-cita bangsa. Nah, tadi kan Najwa udah menyebutkan quotes dari Ki Hajar Dewantara selaku Bapak Pendidikan Indonesia. Sekarang selanjutnya gue bakalan menjelaskan atau membicarakan mengenai quotes yang disampaikan oleh Ibu kita Kartini selaku Ibu Emansipasi Wanita, yang berbunyi, gadis yang pikirannya sudah dicerdaskan, pemandangannya sudah diperluas, tidak akan sanggup lagi hidup di dalam dunia nenek moyangnya. Itu artinya kita sebagai wanita masa kini jangan selalu untuk menuntut pemikiran lama kita, akan tetapi kita harus berpikir lebih luas lagi dan lebih maju lagi. Karena apabila kita terus berpegangan dengan pemikiran lama akan menyulitkan kita dan nantinya akan merugikan kita di masa depan. Cukup sih. Semoga apa yang telah kita bicarakan dalam podcast kali ini dapat bermanfaat dan juga dapat menambah wawasan kalian. Dan jangan lupa juga untuk mengikuti serangkaian kegiatan Kardiknas, dan jangan lupa kalian untuk merequest tema podcast selanjutnya. Mungkin itu saja. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share podcast kita kali ini. Semangat menjalani hari dan terus berprestasi. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Mungkin cukup sekian podcast kita dalam kali. Kalian jadi host di podcast 86 sih? Baru mau closing. Udah gue aja sini. Ayo coba. Oke, halo Sobat 86. Sampai jumpa ya di podcast selanjutnya. Semoga podcast kali ini bisa memberikan wawasan kepada kalian dan memberikan manfaat yang banyak tentunya.
Sampai jumpa lagi. Semangat menjalani hari dan terus berprestasi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan aku mengucapkan selamat berpuasa ya bagi kalian yang menjalankan. Saya pamit undur diri dan teman-teman semua pamit undur diri. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Menarilah dan terus tertawa walau